The girl them skill or trick. Thunderball, some me give it up, some me give it up, some me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well, woman, the way this time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I'm in a papa, you give me Sembilan 91,7 Hotline FM, your family station. Hai, jumpa kembali dengan saya Dias Ripanto yang kembali hadir untuk Anda tentunya dalam program spesial untuk Anda, yaitu Hotline Community. Ya listeners, telah hadir bersama kita bintang tamu yang spesial juga. Iya, tentu spesial karena dia bawa telur. Udah ketahuan ya bawa telur ya? Iya. Karena biasanya kan kayak gitu, kalau nasi goreng kan spesial. Pakai telur. Pakai telur. Pakai telur dong. Deh. Kita langsung sambut siapa nih? Perkenalkan dulu namanya siapa? Oke. Halo, selamat sore ya. Sore, siang boleh, apa aja nih. Rada grogi nih di wawancarain, wawancarain. Perkenalkan, nama saya Felix Dian. Yes. Dari KE Brotherhood. KE Brotherhood. KE Brotherhood. Komunitas KE Brotherhood. Komunitas KE Brotherhood. Jadi itu komunitas pecinta Corolla tua. Corolla tua, Corolla klasik dong. Corolla klasik, iya. Corolla klasik. Iya. Oh, jadi langsung aja nih ya, Mas Felix ya. Panggilannya Felix atau Dian? Mas Felix, asal jangan dipanggil sayang aja. Iya. Enggak, kalau Om yang panggil sayang kan kayaknya gimana gitu. Iya, geli sih, agak geli. Mas Felix dari KE Brotherhood. KE Brotherhood. KE Brotherhood adalah sebuah komunitas orang-orang yang mencintai mobil Corolla tua, Corolla klasik gitu ya. Iya, mencintai ya. Bahasanya mencintai, ya masuk juga sih mencintai sebenarnya. Penyuka. Penggemar deh, penggemar. penggemar. Yes. Bahasanya adalah penggemar. Mobil Corolla klasik ya. Betul, Corolla klasik. Namanya KE Brotherhood. KE Brotherhood, iya. Kenapa KE ya? KE Brotherhood. Jadi kalau KE-nya itu diambil dari seri. Bukan singkatan ya? Bukan, KE itu bukan singkatan. Jadi kalau di Corolla itu kan kalau di mobil itu kan pasti ada seri body itu ya. Iya. Kalau Kijang KF. Oh iya, oke. Kalau Kijang KF, kalau Corolla itu KE. Corolla dari tahun dari tahun 68 sampai 83 itu serinya KE depannya. Oh, KE ya. 68 ya? Iya, ada 68. KE 10, KE 20, KE 30, KE 70 gitu. Oh iya. Seri bodinya. Oh, jadi makanya KE Brotherhood. KE Brotherhood. Termasuk DX ya? DX ya. Kalau DX KE 70. KE. Jadi KE itu Corolla yang agak tua lah ya. Agak jadi bisa dibilang tua deh. Lu tinggal bilang aja tua. Agak segan. Kagak ngapa-ngapa. Ya. Iya. Corolla, mobil Corolla tua. Jadi kalau dia serinya KE boleh lah ya gabung. Bisa. Oh. Karena kalau misalnya orang-orang yang udah tahu gitu, kalau KE pasti Corolla KE. Oh, berarti yang tahun-tahun lama. Karena kalau udah 84 sampai sekarang masih ada tuh Corolla tuh. Udah beda seri. Beda seri ya, Twin Cam beda ya. Twin Cam beda. Oke. Iya. Oh, Anda kan pernah punya Twin Cam dulu. Tahu. Tahu dong. Iya. Baiklah. Ini kan setiap tamu itu pasti ditanya itu pertanyaan cuma satu sebenarnya. Satu. Cuman memang pasti jawabannya beda-beda.
kenapa sih jadi jatuh cinta sama KE ini? Ceritanya Sama gimana? Corolla klasik ya. Iya, Corolla klasik ya. Iya, kalau kita sebutin KE mungkin orang awam nggak Iya, ngerti Nggak ya. ngerti, Mungkin kalau nggak kita ngerti. ngomongin Corolla klasik dah. Corolla klasik, Corolla tua. Iya. Dulu tahun-tahun 70 akhir sampai 80-an pasti Corolla itu jadi idaman semua orang ya. Pasti, Iya kan? top. Mobil laris di masanya. Yes. Istilahnya kalau sekarang itu ya mobil keluarga yang Yang mobil sejuta umat dah. high juga kan. Iya. Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Roma Irama aja pakai Corolla tuh. Iya. Iya. Jadi cintanya dulu sama Corolla itu pertama ya karena memang yang jelas dulu bapak pernah punya gitu ya. Orang tua pernah punya. Terus tapi nggak lama. Terus kebetulan kakak juga ada di Jakarta. Kakak ada di Jakarta, dia pakai Corolla, punya klub Corolla. Tak lihat, ya emang menarik juga ya, ini mobil tua. Tapi perawatannya mudah. Oh iya. Mesin sama dengan Kijang. Spare part masih banyak yang masih banyak yang jual ya. Karena memang kalau namanya mobil laku pasti spare part penunjang itu kan banyak, melimpah di pasaran. Betul. Jadi kalaupun memelihara Corolla tua, Corolla klasik pasti nggak akan nyusahin gitu. Oh, jadi memang ada dasar pertimbangan itu juga ya, makanya suka ya. Dan satu lagi bro, kalau misalnya lu pakai Corolla tua gitu ya, Corolla klasik gitu ya. Corolla klasik tapi orisinil, mulus, kencling gitu ya. Kita lewat pakai Corolla pasti orang akan nengok. Iya. Tapi coba kalau pakai mobil baru yang sekarang itu, ayo ya, biasa aja pasti kan. Ya memang gitu. banyak. Boleh sombong dikit gak sih ya? Oh, boleh dong. Boleh. Boleh banget. Iya. Oh, jadi karena itu ya. Mungkin secara ya dulu cakep banget sih ya. Cakep Tapi banget. saya punya prinsip gini sih ya. Kalau mobil tua itu, mobil tua mau modelnya apa aja, selama dia catnya tuh mulus, terus ya lancar lah ya, nggak mogok-mogok, pasti cakep-cakep aja ya. Benar. Iya Yang penting lagi perawatan sih. Perawatan ya. Perawatan karena memang ya apapun itu kendaraan kita kalau kita nggak ngerawat dengan baik dan benar ya pasti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang akan menjalar kemana-mana gitu ya. Sama dengan kanker ya. Itu yang bikin kanker juga nggak sih? Kantong kering ya? Iya. Nggak begitu. Melihara Corolla klasik nggak begitu. Oh, nggak begitu ya? Terus satu lagi sih yang jadi kebanggaan gitu ya. Kan kita pakai gitu Corolla klasik terus ada bapak-bapak atau om-om gitu ya. Nanya, "Mas, tahun berapa mobilnya?" Tahun 78 pak. 78. Wah gila, ini zaman saya muda dulu saya naiknya beginian pak. Waduh. Jadi kan sebuah memorinya orang-orang itu walaupun gue sendiri kan kelahirannya masih muda lah ya. 2000-an ya kelahiran. Masih 17 tahun. Oh iya. Jadi kalau yang om-om itu mereka punya memori tersendiri dengan mobil itu. Wah mas, dulu saya naiknya mobil begini nih. Oh iya benar. Dulu zaman itu ini udah keren banget nih, udah orang ini banget gitu. Pasti. Orang yang naik mobil itu aja udah jarang-jarang. Iya, udah jarang. Kan? Ya kan? Mobil kita naik mobil pickup aja udah laris kita di kampung kan ya. Di kampung ya. Iya ya, kalau ada mobil pickup, ada nganggur gak besok muat bata gitu. Oh, gitu. Laris. Atau lagi besok bisa nggak kita nganter kondangan buat ngangkut ibu-ibu kondangan gitu. Iya, ini ya kayak di film Tilik gitu ya. Iya. Kalau nggak nganter ibu-ibu pengajian gitu. Iya, betul. Itu kalau mobil pickup. Oh, gitu. jadi gitu ya awal jatuh cintanya. Jadi karena itu ngejar apa? Hunting itu ya, hunting. Ya, terus salah satu yang bikin ketagihan itu adalah membangun sebuah mobil gitu ya. Cari spare part yang orinya seperti itu apa. seru tuh ya. Iya, terus kalau kita dandan ini jadinya kita kalau misalnya ngurusin mobil tua itu kita kan nggak bisa langsung bisa dibilang sekali starter langsung gas jalan gitu enggak. Iya. Sekali starter pasti nanti akan ada masalah. Nah, cari tahu masalahnya apa. Oh, ternyata ini sistem distribusi bensinnya yang nggak lancar atau pengapiannya yang nggak bagus. Jadi kita bisa belajar di situ. Mau nggak mau nambah kepintaran. Iya. Walaupun juga kalau misalnya udah mentok juga ditendang juga. Sialan nih ngapain nih? Ngerepotin lu. Tapi biasanya di situ nyala lagi sih. Nyala lagi ya. Udah ditendang malah nyala. Gitu. Nyala dia. Berarti cuma ngambek. Ngambek doang. Oh gitu. Baiklah. Oh iya, Mas
apa Bro Felix ini di situ di KI Brotherhood itu sebagai apa nih? Saya sebagai ketua Ketua KI Brotherhood ya. Saya chapter sebagai Lampung ketua ya. Chapter Lampung. Chapter Sebenarnya nggak ada chapter karena kita gini di Bandar Lampung khususnya ya, cuman ada kalau untuk yang klub mobil Corolla klasik tuh memang ada beberapa. Oh iya. Ya, pertama KI Brotherhood, kemudian yang lebih tua dari kita itu ada, yang senior kita tuh di Corel. Kalau Corel. listener ada yang kenal, pasti biasanya sih kenal sih orang-orang ini ya. Corolla Retro Lampung gitu. Oh iya iya. Nah, iya, itu oke, oke. ada. Terus ada lagi yang klub DX-nya, Oh iya iya. LCDXI, Lampung Corolla DX Community. Kemudian ada lagi yang baru ini KI 70 Lampung. KI 70 Lampung itu semua DX semua. Oh, Gitu. KI 70 ya, khusus ya. Jadi kalau kita memang ya klub-klub mobil Corolla tua ya berkawan lah Iya semua lah ya. sama dan kebetulan kayak Brotherhood nggak pakai chapter-chapteran, ya udah ini aja Oh, adanya iya, gitu. adanya begitu ya. Di sini. Oke oke oke. Dan kalau untuk kita itu menginduk ya, kan ada organisasi induknya kita di pusat tuh di Jakarta ada namanya Indonesia Corolla Classic. Oh, Indonesia Corolla jadi Classic. KI Brotherhood pun termasuk dari Member dari Indonesia Corolla Classic. bagian dari oke oke Ya, oke oke. kita masuk di regional Sumatera. Oh, regional Gitu. Sumatera ya. Dan kebetulan gue dipercaya untuk perwakilan regional Sumatera. Sumatera gitu. ya, Iya. se-Sumatera ini Om Felix Dian ini sebagai Perwakilan gitu. perwakilannya lah ya. Kalau dibilang ketua regional juga enggak lah. Enggak lah ya. enggak. Delegasi. Delegasi. Iya iya, duta. Duta. Duta Seven Seven dong. Enggak juga. Oke, tadi kan udah cerita soal jatuh cinta nih ya. Kesukaan sukanya lah ya. Sekarang ceritain dong juga dukanya nih. Dukanya? Dukanya iya. Sebenarnya dukanya nggak begitu Diingat ya? nggak begitu dirasakan, tapi karena dibikin asik aja udah. Oh Gitu. iya. Tapi tetap ada gitu, tapi tetap ada. diinin gitu ya. Tetap ada. Paling ya cuman kalau namanya mobil tua pasti mogok-mogok dikit juga pasti ada. Ada satu cerita gitu, istri gue lagi hamil gede gitu, lagi di rumah, udah lagi buru-buru mau ke pergi gitu. Ini nggak nyala, ya udah dorong. Oh ya. Istri gue yang dorong. Serius. Serius, boleh nanya istri gue. Istri gue yang dorong. Terus pas kan kadang kalau pernah juga punya mobil Corolla kan, beberapa sempat ganti Corolla ya. Iya. Jadi itu ampere bensin itu ngaco. Sebenarnya habis tapi dia masih 1/4. Woi, udah optimis. pergi. Kondangan bos, itu lagi kondangan di gedung resepsi gitu ya, udah. Oh, udah cantik ganteng lah ya. Cantik ganteng, udah habis kondangan kan, waktu keluar mau parkiran udah panas-panas, kaca tutup, AC set, gegek mogok. Di start-starter nggak bisa, ngapa nih? Ternyata apa? Habis bensin gimana? Kau kan terlalu optimis. Iya. Ditanya orang apa nih? Wah, ini businya nih mati nih masih. Pergi bentar beli bensin 1 liter dinyalain, dreng gitu cabut. Tapi jadi seru ya. Ya lucu. Kayak gitu tuh bukan, kalau gua anggap sih bukan sebuah duka ya, tapi sebuah pengalaman yang lu nggak akan dapetin pengalaman begini kalau lu pakai mobil muda yang biasa ya. Yang biasa gitu. Iya sih. Terus ya satu lagi sih dukanya kalau mobil kita nggak dianggap sih. Oh gimana cerita? Jadi kalau misalnya nggak dianggap tuh maksudnya gini, mobil buruk aja, mobil bodol. Kalau mobil bodol kalau kata orang ya, mobil jelek aja gitu. Paling nanti juga nyusahin di jalan. Nah, itu kadang kalau orang-orang ngomong kayak gitu, wah gila. Belum tentu lu bisa beli beginian gitu. Iya. Taruh lagi nih ya. Ini sombong lagi nih. Iya nggak apa-apa. Enggak sih, tapi bukan sombong, tapi maksudnya gini. Orang punya uang nih. Orang punya uang mau beli mobil terbaru di dealer pasti masih ada. Ada. Nah, benar. tapi orang punya uang mau beli mobil kita. Lah kalau sama kita nggak dijual, nggak bakal. nggak akan mau taruh berapa juga nggak bakal dijual gitu. Iya, kalau benar. Gitu. Kenangannya bro. Oh iya. Terkadang begitu. Oke. Iya. Jadi penyuka mobil tua walaupun mobilnya tua, banyak cerita. Ya, banyak cerita. Sukanya udah pastilah ya, Iya. banyak ya. Iya. Dukanya kita anggap ini aja ya. Tapi kan kadang-kadang ada juga teori yang bilang tragedi plus time, Ya. tragedi plus waktu, Hah? itu bakal jadi komedi. Ayo, Iya bisa nggak ya? jadi, iya. Pada saat itu yang panik tadi, yang ngedorong, ya kan? Terus habis Komedi. bensin lagi Iya. cakep-cakep gitu kan? Iya. Itu kan tragedi ya. Tragedi. Pada saat itu tragedi pasti Tragedi, kan. iya. Tapi kalau sekarang diingat,
Udah jadi seru banget itu udah, seru banget udah. Kebayang dong bini udah pakai makeup menor gitu ya, cantik keringetan lah ya dia. pokoknya. Oke. Nah gitulah contohnya kayak gitu. Nggak ngomel tapi ya. Nggak apa-apa. Oh, Untung bini gua Superwoman ya. Oh iya. Udah Kaget kebal. juga, Iya, Superman. Iya, udah kebal. Oke. Itulah dari suka dukanya dari Om Felix ini yang udah seru juga sih ceritanya ini. Tapi hal-hal tersebut nggak akan kita dapatkan kalau kita pakai mobil yang mobil baru, mobil standar, mobil muda biasa, gitu. mobil muda. Ya, gitu. bukan berarti gua nggak mau pakai mobil muda lo ya. Ya, Ada satu waktu gue juga pakai mobil muda, maksudnya nanti. bukan, maksudnya kalau misalnya ada perlu dengan keluarga yang Keluarin mobil mudanya. bukan minjem juga mobil. Kirain. Nanti stoknya banyak. Kagak, ya itu doang. Punyanya Corolla doang. Iya. Tapi maksudnya kalau pakai mobil muda ya ayu gitu. Yes. Iya. Sekarang pakai mobil apa, Om? Corolla tahun 78. Corolla tahun Tahun 78. 78. Udah lahir ya? Oh, udah lahir ya? Belum. Kalau panggil gua Om, gua berasa pengen manggil Pak D deh ke situ. Iya. Belum. 78 ya? 78. Boleh tahu berapa tuh dulu ngangkatnya? Waduh, ngangkat. Belum pernah nimbang sih. Nggak kuat ya? Kagak, ya. Aduh, maksudnya belinya ya. Iya. Dulu beli 12 juta. Oh, ininya. Serius 12 juta. Bahan ya kalau nyebutnya. Bahan 12 juta. Ya namanya harga 12 juta, Bro. Iyalah. Nggak bisa langsung yang enak gitu enggak. Iya, Tapi iya. emang ada juga misalnya dapat yang kebetulan pas dapat murah gitu ada juga. Tapi yang kalau yang punya gue ini sekarang tahun 78-nya beli dulu 12 juta. Dan Dandan mau ini ya, mesin dulu ya. oh ya mesin kaki-kaki gitu yang utama kan mesin Iya, kaki-kaki AC. Karena punya anak kecil Wajib pakai AC. harus pakai AC. Emang bisa itu pakai AC? Bisa dong. Bisa. Tahun 78 udah ada AC-nya. Remehin nih. Nih kan keremehin kan. Ih, mobil beginian emang ada AC-nya. Nah, iya. Jelasin. Ada Bisa tahun 78. Dari tahun 75 sampai 79 sudah dari tahun 75 sudah ada. Oh, Sampai ke DX sudah ada tahun 83. Tapi yang AC yang dipakai sekarang itu sama dengan AC yang dulu? Sama. Rombakan apa gimana? Enggak, masih udah ada bawaannya juga. Tapi kalau misalnya memang sudah rusak dimakan waktu, bisa diganti dengan komponen yang baru juga bisa. Oh iya. Saya pakai misalnya kompresornya pakai Avanza gitu bisa. Oh. Blowernya pakai punya Kijang atau blowernya pakai punya L300 bisa. Oh, bisa ya Bisa. kayak gitu ya. Orang Indonesia apa sih nggak bisa? Iya. Indomie aja bisa dikasih telur. Nah, itu terlalu gampang. Gampang ya. Terlalu gampang. Iya. Analisanya lebih tinggi lagi dong, apa lagi? Apa namanya? Apa analisa kreatif? Apa ya? Aduh, ngeblank gua. Oh, jadi mesin dulu, Mesin kaki-kaki Dibangun, gitu kan. kaki-kaki. Amanin dulu lah mesin dulu. terus baru ngecek. Kaki-kaki. Ngecat terakhir barusan aja belum lama. Oh, belum lama ya. Mm-mm. Habis berapa itu, Pak? Yang pasti lebih mahal dari belinya. Cuman ya dengan begitu effort yang kita keluarkan, kalau kita jalan ya masih diliatin orang lah. Oh. Maksudnya ini mobil lucu amat ini kayak Cherry Bell gitu. Oh. Cute. Cute banget gitu. Jadi, wah, ceritanya seru banget nih ya. Seru. Listeners Oh ya. seru ya? Kayak gitu seru ya? Oh iya. Enggak tahu sih. Apa perasaan gua aja ya? Oh satu lagi yang menurut cerita ini. Jadi anggota KE Brotherhood itu rata-rata masih anak muda. Oh iya. Masih anak muda, masih Serius? masih umur 20-an, 25 gitu. Oh. Kok 30. bisa ya? Maksudnya anak muda cinta yang tua-tua gitu. Nah itulah mungkin semangat untuk melestarikan salah satu cerita permobilan Indonesia gitu. Mungkin mereka memang tertarik dengan itu atau memang nggak punya budget lebih untuk beli mobil. Jadi ya on budget banget tuh mobil Corolla kan gitu. Perawatannya mudah. Enggak. Kadang-kadang ya bukan masalah budget juga. Toh ngebangun itu lumayan kan? Lumayan. Lebih mahal dari iya. itu kan. Yang paling mahal itu sebenarnya waktu sih. Waktu. Oh itu. Yang paling mahal itu waktu, Iya, waktu. Ya benar kan? Kalau waktunya cocok Iya. gitu. Time is Money. Ya. Jadi waktu adalah uang. Sama. Benar. Siap. Iya. Jadi gitu listeners, cerita dari
Om Felix ini atau Bro Felix ini dari KE Brotherhood. Ternyata beliau ini adalah ketua dari KE Brotherhood dan perwakilan dari Indonesian Corolla Classic regional Sumatera. Nah nanti jangan kemana-mana ya, setelah iklan ini nanti akan ada lagi cerita-cerita Bro Felix ini dalam berorganisasi atau dalam berkomunitas ini, apa kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita ceritain ya. Bisa. Jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Yuhu. 91,7 Hotline FM, Your Family Station. Kembali lagi bersama Dias Rifanto dan bersama Brother Felix dari KE Brotherhood. Jadi brother gua. Iya kan tadi diprotes kalau Om kayaknya manggil Pak D. Gantian kalau panggil Pak Ade kalau manggil gua Om. Tapi di itu Om kan pakai Om. Di Twin kan pakai Om kalau panggilannya. Oh di ini. CTLC. Maksudnya di klub CTLC Om, terus di Baleno juga Om yang BCI. Iya, iya kadang malah jarang ada yang panggil Om ya. Iya. Mas, kakak gitu. Oh kakak. Nah, yang enggak tuh sayang. Enggak, tapi karena memang enggak begitu jauh ya umurnya, maksudnya belum pada om-om gitu. Yang punya anak juga baru beberapa gitu. Kebanyakan malah pengantin muda gitu. Keluarga muda atau pengantin baru gitu. Kebalik sih gue, pengantin muda. Iya, kembali. Jadi keluarga baru atau pengantin. Okay. Pengantin baru atau keluarga muda. Gitu. Sudahlah itulah pokoknya. Iya. Intinya masih muda. Iya, gitu. masih muda. Nggak mau dibilang tua, Brother Felix ini. Enggak. Biarkan mobilnya saja yang tua. Mobilnya tua, orangnya jiwanya tetap muda. Jiwanya gitu. tetap muda. Baiklah. Ya. Oke, sesuai dijanji kita tadi sebelum pariwara kan kita mau ngebahas tentang komunitas Brotherhood, KE Brotherhood itu. Oke. Sekarang didirikan tahun berapa sih itu kalau KE Brotherhood itu? Kita terbentuk 2015. Oh, 2015 ya. 2015 kita terbentuk 6 tahun. Dulu ya cuman saya dan beberapa temen aja, bertiga. Dulu pertama pakai DX, Bro. Oh, DX. Iya, pakai DX. Dulu tahun pegang, 80-an. Oh, dulu pegang DX. DX. Dulu pertamanya iya. beli DX gitu ya. Terus kenapa kok bisa itu? Nah, ini yang seru. Jadi kalau kita main retro gitu ya, kata orang tuh. Kalau lu main retro, lu tuh naik kelasnya pasti akan mencari yang lebih tua lagi. Oh. Jadi emang bener sih, gue dari DX lebih suka yang lebih tua lagi gitu. Bahkan ini ya mungkin suatu saat bisa tercapai ya, namanya mimpi ya. Yeah. Pengen beli yang Corolla yang tahun 68. Waduh, tapi makin susah juga. Makin susah memang, tapi ada makin anti. Masih ada ya? Masih ada. Cuman ya itu udah barang koleksi, kalau enggak dia udah kan, karena di Indonesia juga jarang. Corolla itu masuk ke Indonesia kan tahun 73. Oh. 73 itu baru masuk ke Indonesia. Okay. Yang sebelum itu berarti dia build up. Oh berarti iya. Berarti kan kalau yang 72 orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu saja yang mungkin kayak apa namanya? Dari kenegaraan gitu. Oh, ini duta besar gitu. Atau perwakilan dari negara mana yang pakai Corolla atau mobil apa gitu ke sini gitu. Jadi kalau kalau yang aslinya masuk ke Indonesia resminya itu tahun 72 73 itu. 72 akhir 73 awal. Oh, justru yang 72 73 itu. Ya? Makanya kalau sering nonton, misalnya nonton film-film Dono atau film-film Rhoma Irama atau film apa dulu yang zaman-zaman dulu apa lagi? Gitu. Film-film zaman dulu itu kalau ngambil settingnya di Jakarta pasti banyak tuh Corolla tuh kelebaran. Buat taksi kan? Oh iya. Corolla, Datsun itu. Banyak itu. Jadi dari tahun-tahun itu memang laku sih Corolla gitu. Oh, laku banget sih. Bahkan kemarin sempat lihat di YouTube juga ada yang memang Corolla itu adalah bekas taksi dulu. Iya. Sekarang dibangun lagi itu dan itu dipakai di mana-mana. Dipakai di mana untuk syuting? Untuk syuting. Namanya Deva. Deva Bang Kumis ya. Itu temen satu klub sih. Maksudnya dia Indonesia Corolla juga, tapi dia dari Batavia. Corolla klasik Batavia. Si Deva Kumis. Itu beneran tuh kalau yang si Deva itu dia tuh lagi jalan ngelihat Corolla lagi parkir di garasi. Disamperin lah. Itu memang bekas taksi Om kan. Oh ya, ini punya siapa? Almarhum Bapak. Dulu memang bapak itu supir taksi ini. Dari dulu yang bawa Bapak. Itu masih orisinil banget. Orisinil taksinya ya. Iya. Ya udah dibeli sama dia. Ternyata memang itu membawa rezeki.
Sekarang syuting film dia pakai itu semua. Sampai Susana tuh si yang main kok Susana? Iya Susana yang main si Luna Maya. Okay. Itu pakai dia, pakai taksi itu. Oh, jadi sempat dinaikin Luna Maya. Nggak tahu ya naikin siapa. Tapi memang di film itu sih. Iya kan? Maksudnya dalam posisi itu dinaikin Luna Maya gitu. Jangan kesana pikiran ya. Kagak. Maksudnya Luna Maya masuk dalam scene taksi itu atau enggak itu loh maksudnya. Oh, enggak ya? Nggak tahu, saya belum nonton juga. Iya. Film horor sih. Film horor, iya. Oke. Oh, jadi gitulah ya. Iya, bener. Jadi memang dulu tuh Coral tuh laku banget, bahkan sampai jadi taksi gitu. Iya, KI Brotherhood adalah bagian dari Indonesia Corolla Classic. Iya. Ya. Jadi sekarang udah berapa anggotanya? Anggota KI Brotherhood sekarang ada yang terdaftar ya 22 orang. 22 orang. Oke. Dan memang beberapa waktu yang lalu memang kita memutuskan untuk udahlah kita ini aja enjoy gitu. Oh gitu. Karena gini, pernah kita sempat rame banget sampai ya hampir 30-an ya waktu itu ya. Cuman ya itu terlalu banyak orang, agak susah untuk mendapat satu ide, satu gagasan yang sama gitu loh bro. Iya. Jadi malah ini makin susah diatur, makin banyak suara masih diatur. Ini yang benar-benar loyal tuh yang mana, yang benar-benar yang jiwanya Corolla banget tuh yang mana ya. Jadi kita ya udahlah segini aja dulu yang masih enak-enak aja gitu. Oh justru di semakin kecil semakin hangat semakin hangat. Betul, semakin intim sih. Semakin intim. Iya. Jadi, ya memang bukan hanya sekedar untuk membuat klub untuk apa sih ya? Banyak-banyakan anggota gitu, keren-kerenan gitu. Enggak, ya? Kita mending sedikit tapi berkualitas sih. Oh gitu ya. Iya. Iya benar juga sih. Nah, itu masih ada gitu. Oh iya. Tapi itu kegiatannya gimana tuh? Apa aja tuh kegiatan? Kegiatan. Kalau kita sih kegiatan yang utama sih paling silaturahmi. Kopdar sebulan 2 kali biasanya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita sebulan 2 kali. Tapi setelah pandemi ini, pada saat pandemi sekarang ini ya kita masih jarang sih ketemu. Paling ketemu paling 1-2 orang gitu. Iya, pas pribadi. ke bengkel. Kalaupun ngumpul di rumah kawan siapa gitu. Ngumpul tapi nggak terlalu rame. Selain itu palingnya cuman via ini aja, via apa namanya WA. Grup WA gitu. Komunikasi di situ. Ya, gitu. Cuman ya satu pelajaran kalau misalnya kita jarang ketemu bisa menimbulkan apa ya? Praduga tak bersalah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah jarang ketemu terus itu mah sekarang begini. Jadi ya sombong lah dan sebagainya itu. Makanya saya sekarang ini lagi berpikir gimana ya caranya walaupun jarang ketemu tapi komunikasi tetap ada gitu. Itu yang bisa membuat sebuah komunitas itu tetap ada. Oh iya. Itu sih. Jadi selama pandemi ini belum pernah jalan dulu ya? Jalan sih ya kemarin jalannya kondangan. Oh, tapi kondangan. Oh, ada yang nikah. Ada yang nikah, anggota kita ada yang nikah ya udah mau nggak mau kita kondangan ya. Barengan gitu. Diiring ya. Diiring. Terus yang jelas kalau kita kan biasanya kita nongkrong di Koga nih. Di pinggir jalan gitu kita di pinggir jalan sambil lesen gitu. Kan kagak bisa lagi. Nanti dibubarin Pol PP kalau kita. Iya benar. Gitu kan. Ya jadi paling kalaupun nongkrong itu ataupun jalan kemana skalanya kecil ya. Skalanya kecil gitu. Enggak terlalu besar, kasihan juga ya. Ya, terus kalau kita ngomongin sebelum pandemi berarti ini ya. Iya, Kalau sebelum pandemi sih kita kegiatannya selain kopdar itu rutin, kita juga mungkin bagi baksos itu setiap Ramadan. Biasanya Ramadan kita aksi penggalangan dana gitu. Tapi sih lebih ke kita aja. Yang di klub maksudnya kita nggak minta sumbangan yang di keluar tuh nggak. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di luar kita yang mau ngasih ya oke gitu. Silakan. Kenapa begitu? Karena gue sih lebih mementingkan ayo kalau memang mau bantu dari kita dulu deh. Kita nggak usah ngandelin orang lain dulu. Tapi berapapun kita yang bisa kita kumpulin itu yang akan kita salurkan. Ya gitu. Saya mau nanamin kayak gitunya. Kepeduliannya gitu. Baru kalau misalnya memang dari teman-teman luar dari kita mau ikut membantu, ayo gitu. Ramadan biasanya ke panti asuhan atau langsung ke tempat-tempat ya sebenarnya yang orang-orang yang sangat membutuhkan tapi di lingkungan kita sendiri nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya kayak bencana alam apa di mana di Sulawesi apa ya udah jauh amat di sini aja ada yang begituan yang butuh gitu loh. Yang butuh. Nah gitu sih. Jadi nggak terlalu jauh lah ya. Nggak terlalu jauh gitu. Masih aksi sosialnya gitu. Aksi sosialnya ya di sekitar kita dulu ya. Iya benar. Terus kalau
Apa aja Tri? Udah selain itu baksos? Baksos terus touring tahunan. Oh, touring tahunan. Touring tahunan. Hah? Kita ada program namanya Piknik Asik Corolla Classic. Oh. Piknik Asik Corolla Classic. Jadi kita yang kita baru 3 kali baru 2 kali karena kena pandemi ya. Iya. Pertama kita waktu itu touring ke Menara Siger. Oke. Menara Siger, kemudian terus yang kedua kita touring ke mana namanya Gisting. Oh iya. Ya Gisting sana Batu Tegi. Oh. Batu Tegi. Terus ini mudah-mudahan kalau nggak ada halangan tahun ini kita bakal bikin lagi Piknik Asik Corolla Classic ke Liwa. Oh, ke Liwa. Bandar Lampung, Liwa, nginep di sana semalam, terus turun ke Krui, pulang lewat Kota Agung, baru berangkat Lampung lagi. Oh. Gitu sih. Kalau di luar klub boleh ikut nggak tuh? Boleh, asal pakai Corolla. Ya, buahnya mau nebeng gitu lah. Kan judulnya Piknik Asik Corolla Classic. Oh iya. Kalau nebeng boleh ya? Boleh. Oh. Boleh. Kemarin juga sempat jadi perdebatan ya, kan teman-teman kita kan nggak semuanya pakai Corolla tuh. Iya, benar. Ada yang pakai Kijang, ada yang pakai Fiat, ada yang pakai apa. Iya. Gitu ya kalau bikin acara cuman Corolla doang, kita nggak ada. juga udah judulnya. Nah, judulnya. Terus gue juga agak sedikit apa ya? Apa sih namanya bro kalau misalnya kita ya udah gua kan emang gua mau bikin program untuk Corolla gitu. Apa itu namanya? Apa sih namanya? Saklek apa? Jumawa, apa sih? Sombong. Sombong amat. Sombong amat. Tapi enggak. Ya maksudnya memang mau bikin acara yang ini untuk Corolla dulu deh. Kalau untuk yang acara umum mungkin bisa di acara-acara lain gitu. Tapi gua mau menunjukkan bahwa KI Brotherhood itu adalah the real Corolla gitu. Corolla banget dah gitu. Oh ya memang khusus Corolla ya, namanya juga ada Corolla gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga nggak menghadiri welcome. undangan-undangan yang lain ya. Kalau misalnya ada undangan dari klub-klub lain, yuk kita juga datang. Fall ya biasanya kalau di Lampung ya. Fall, kemudian ada lagi apa sih? Ada yang baru ini roda 4 Lampung. Kalau apa namanya klasik mobil lama tuh roda 4 Lampung. Benar. Kemudian ada lagi itu paguyuban yang se-Indonesia juga Retro Nusantara. Ya kan ada ICC, ada Retro Nusantara, ada ICDXC gitu untuk DX-nya gitu. Ya kita juga datang sih kalau ada undangan atau misalnya TKSCI ulang tahun gitu, Kijang. Tetap datang. Karena ya teman-teman kita juga sih, teman main. Loh, kita kan makin bersaudara makin banyak kan. Makin banyak ya. Iya kan. Jadi cuman yang ngebedain adalah tongkrongan kita aja sih gitu. Karena memang kan dibuat komunitas-komunitas tersebut pasti ada tujuannya kan. Iya nggak sih? Betul. Kita bisa sharing mungkin yang ya tadi itu kan. Oh ini underdealnya bisa pakai Kijang, Kijang, pakai apa bisa gitu bisa. kan. Yang jelas ya kita juga tetap berteman dengan yang lain. Tapi gitu. tetap bertemu dengan yang lain. Kalaupun mau ikut, misalkan gua mau ikut ke Liwa, ya boleh gitu. Lu beli Corolla dulu. Gua nebeng aja sih. boleh nebeng boleh. Nggak, tapi bukan karena kita sombong, tapi memang kita mau ini khusus untuk pecinta-pecinta Corolla. Kita mau mengapresiasi orang-orang yang sudah punya effort lebih untuk membangun sebuah Corolla menjadi lebih baik gitu. Melestarikan Corolla gitu. Apresiasi lah ya. Apresiasi. Iya. Karena kita kan ya pengen jalan-jalan Corolla mobil tua ya kan. Terus sampai nggak jauh ke sana kan lumayan tuh. Iya, jauh. Terus satu lagi kalau kita kan di ICC Indonesia Corolla Classic itu selalu ada gathering nasional. Gathering nasional itu setiap tahun pasti ada. Jadi harusnya pandemi ya kemarin. Sebelum pandemi kemarin ada di Bojonegoro. Sebelumnya lagi ada di Semarang. Kita sempat datang sih Semarang, Bandung dulu baru Semarang. Waktu kita pernah datang ke Semarang, Bandung, Bojonegoro juga ada kita walaupun perwakilan. Karena kan Jawa Timur tuh paling tidak kalau kita naik mobil kan ya nggak bisa cuma 3 hari. Paling nggak kan 1 minggu spare yang waktu. Jadi Bojonegoro datang. Nah rencananya 2020 kemarin sih di Bali. Tapi karena pandemi sampai sekarang nggak keluar izin untuk di Bali. Getmasnya. Iyalah pasti. Ya kita berdoa lah sama-sama. Nah itu kalau kalau itu touring wajib tuh. Walaupun nggak bisa berangkat semua, tapi minimal dari kita bisa mengirimkan perwakilan. Betul. Seru kan? Kebayang nggak satu Indonesia kumpul Corolla semua? Pasti yang datang tuh yang cakep-cakep loh. Kagak. Masa jadi sih? di sana tuh yang datang tuh mau yang dari yang bangke, mobil bangke. Masa sih? Nggak ada catnya, ya karatan sampai yang kinyis-kinyis yang low kilometer, bener-bener low kilometer ada di situ semua. Iya gitu.
Tapi kalau yang itu kan konsep juga, kalau yang yang rusty gitu. kan, Ada yang konsep memang. konsep. Bener gitu. Tapi ada yang juga yang memang busuk gitu. Memang busuk. Memang ada. Emang dia modalnya kan modal dengkul aja udah dia penting injek gas gitu. Ada. Tapi itu juga kayak gitu, kesulitan dari ICC itu. Ya. Kalau misalnya kita mau ke Bali gitu kan, Iya. kita dipantau terus apa gimana? Pantau pasti. Oh. Pantau pasti. Bahkan kalau kita nggak mampir kita diceng-cengin. Masa sih? Iya. Misalnya kayak gua kan mertua di Bandung nih. Oh iya. Gua ke Bandung pakai Corolla gitu ya. Gua nggak mampir nih sepanjang jalan ini. Wah, lu sombong bener lu nggak mampir gitu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa di jalan, lu baru teriak-teriak nih. Oh iya benar. Ya gitu. Jadi yang paling tidak kalau misalnya ada waktu untuk bersilaturahmi, mampir gitu ya bisa mampir. Tapi kalau enggak ya, biasanya kalau gua dari Lampung ke Bandung gitu, paling nanti mainnya di sana pas di Bandungnya sama teman-teman Corolla Bandung gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita ada perjalanan kemana gitu ke Jawa kemana, ya kalau ada trouble di jalan ya teman-teman itulah yang nolongin. Tapi kan memang peluang terjadi trouble lebih besar dong ya dengan mobil tua itu ya. Ya, tapi ya paling tidak kalaupun kita mau bawa pergi jauh, kita udah prepare dari jauh-jauh hari dong. Oh, Kita iya, emang benar-benar kita udah tahu nih mobil ini nih apa nih permasalahannya gitu. Bukan mobil ngejogrok olinya netes kita ambat aja kan enggak Iya, gitu. benar. Tetap kita bawa ke bengkel langganan. Oh, punya ya? Ada kita ada bengkel langganan. Apa ya? Ya karena enak aja sih maksudnya memang udah Biasa. sering ke situ gitu. Lebih murah juga. Lebih murah. Kayaknya saya tahu juga itu. Lu bisa separuh dulu ya. Kayak nembus obat nih resepnya separuh dulu. Pakai resep separoh ya. Resep separuh iya. Nah, kalau misalnya nih, hard Nah. listeners ini gimana ya? Ada kepengen lah, Hah? ibaratnya kepengen dia belum pernah punya mobil tapi kepengen punya mobil Corolla. Gitu. Kira-kira Tips gimana apa tuh? gitu? Tips yang Milih Corolla yang baik dan benar. iya. Tutorial. Tips memilih Corolla yang baik dan benar. Satu gitu ya langsung ya. Oke. Oh iya, Bro Felix, jadi selain on air kita di radio, kita juga ada di YouTube ya, di channel YouTube ya? YouTube. Oh iya. Channel YouTube Dias Ripanto. Oh, pantesan ada banyak kamera ya? Oh, Saya bisa dada-dada dong. dada-dada itu tangan. Oh, udah. Tangan-tangan dong. Ya, itu jadi nanti akan tayang, tapi diedit dulu ya, nggak tahu kapan, jadi ngedit juga ngedit sendiri. Nggak tahu kapan. Iya itu, Iya. nggak jelas kapannya, tapi yang pasti mudah-mudahan kita bisa tayang di YouTube. Iya. Oke, lanjut tadi pertanyaan. Gimana? Mau nanggepin itu dulu ya. Gimana? Cari editor dong. Iya. Nantilah kita cari kameramen dan editor. Oke. Siap. Apa tadi pertanyaan? Tips ya? Iya, tips. Kalau mau misalnya pengen beli Corolla gitu ya. Yang jelas itu yang harus diperhatikan tuh body sih kalau saya. Body ya. Body tuh masih lempeng apa enggak? Kalau bodinya udah cacat, maksudnya miring ya. udah miring, udah apa? Minimal gini. Kalau kita menang di body, jangan kalah di mesin. Kalau kita udah menang mesin, jangan. Gimana sih? Bingung gua. Kalau misal kita lebih baik menang body daripada menang mesin. Karena dandan mesin itu lebih murah daripada dandan body. Masa iya sih? Iya. Lu dandan mesin 5 juta aja udah kelar, udah cakep banget. Oh iya. 5 juta dibeliin mesin Kijang yang 1500 cc udah bisa plug and play di situ. Oh iya. Iya. Tapi kalau body lu dandan 5 juta belum ada apa-apanya. Oh gitu. Iya, terus perhatikan juga perintilannya dalam artian spare part kecil yang menjadi ciri khas Corolla itu, misalnya kayak bumper ya. Kemudian sen fender, kemudian dashboardnya, setirnya, itu barang-barang yang goib sih kalau gue bilang. Iya, susah tuh maksudnya. Setir ori berapa? 500.000, buset, 500.000 beliin setir racingnya 300.000 udah dapat kan istilahnya. Tapi kan kalau mobil tua kan semakin ori semakin mahal, gitu. Terus kaki-kaki sih yang pertama, kaki sama rem. Kalau gue sendiri sih kalau misalnya udah ceper-ceper gitu udah capek ya. Oh iya. Kalau ceper, mobil udah bekas ceper gitu ya, udah nggak enak. Pasti kan ya pasti banyak permasalahan di bawah gitu. Iya. Bolong ininya. Tapi bukan berarti gue menyinggung yang suka ceper lo ya. Iya.
Enggak, itu kan semua selera gitu. Saya juga nggak suka yang ceper. Ceper. Oh. Iya, nggak enak dibawanya. Dia itu terus terang aja ya, kalau ceper-ceper itu enak dilihat sih. Enak dilihat memang, bener enak dilihat. Enak dilihat. Cakep dilihat, cakep dilihat. banget. Cuman sengsara di bawah. Ya, itu kalau misalnya tips untuk mau pakai Corolla ya, untuk yang pemula gitu. Jadi minimal cari mobil tuh, kalau misalnya kita beli mobil minimal kita bisa langsung pakai. Bukan beli mobil kita langsung masuk bengkel, capek nunggunya, duitnya banyak lagi. Nah itu loh. Oh iya. Yang penting siap jalan dulu. Iya. Lu mau cari mobil yang murah banyak, Corolla murah banyak, 10 juta, 7 juta, 5 juta. Tapi yakin gak nih lu bawa? Bisa jalan gak nih? Gitu. Itu dulu, minimal ya. kita meminimalisir budget untuk rehab, untuk dandan. Kalau untuk dandan harus bertahap. Dan perlu diingat juga, sebenarnya ini juga nggak murah-murah banget ini. Enggak. Yang namanya hobi itu nggak ada yang namanya murah. Enggak. Iya nggak sih? Hobi tanaman aja tuh pasti mahal juga. Hobi cincin zaman dulu bro, gila lo. Hobi cincin. Batu kecubung berapa lo? Sekarang. Iya makanya. Masih ada hobi. sih, tapi ada. Namanya hobi itu ya pasti begitu. Iya. Dan ini juga sebenarnya nggak murah-murah juga. Dibilang tadi cuma 12 juta mengangkat bahan kan. Kalau dalam istilah kan ngangkat ya. Iya ngangkat. Itu bahan 12 juta. Nah, tapi dandannya bisa lebih dari itu gitu. Sebenarnya kalau cerita gua tadi yang beli 12 juta, kalaupun cuman untuk sekedar jalan dan untuk dipakai harian sih udah masih cukup. Bisa, ya, masih bisa. Tapi ya itu tadi bro, Kita namanya hobi, pengen lebih, pengen cakep, pengen back to original lagi, itu yang bikin mahal gitu. Bener. Tapi itu kan serunya juga. Serunya di situ. Kalau dapat kepuasan batin ya. Kepuasan batin. Sekarang pun kalau misalnya lo, wah gila nih mobil ini masih kayak gini ya keadaannya. Dia belum tahu jungkir baliknya. Iya. Oke, nanti kita mau lanjut lagi nih. Mau ada yang lewat. Jangan kemana-mana listeners, nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Yuk. Ya, 91,7 Hotline FM, your family station. Kembali lagi bersama Dias Ripanto dan Brother Felix dari KE Brotherhood. KE Brotherhood. Yo. Iya. Tadi udah cerita banyak ya. Ngomong-ngomong tadi soal hobi kita, terus ya pasti mahal segala macem kan, ya nggak sih? Tapi kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau sama kita mau suka dari mobil itu, memang kalau kita modif itu nggak enak loh kalau sama langsung jadi gitu. Kita keluar 50 juta terus jadi cakep sekaligus gitu. Iya nggak sih? Iya sih, bener nggak sih? Prosesnya ya. Prosesnya yang bikin nagih itu sebenarnya prosesnya sih. Asik itu kan cuma satu dulu beliin peleknya, iya. Gimana tuh ceritanya? Iya benar. Jadi kalau memang proses untuk membangun mobil dari mobil yang tadinya udah jarang dipakai karena mobil ini udah umurnya tua, sampai menjadi mobil yang proper untuk kemana aja setiap hari, itu tuh memang butuh perhatian khusus ya, dan juga ketelatenan. Kadang kita dandan yang ini nanti main yang ini pasti rusak, gitu kan. Ya kalau misalnya orang yang udah gampang nyerah tuh udahlah capek gue ngurusinnya gitu. Nah itu loh, di situ kita diuji untuk menjadi seorang yang gue bener-bener cinta nggak sih, gue mau memperjuangkan mobil ini nggak sih, gue bener-bener suka nggak sih sama mobil ini kayak gitu. Kalau cinta pasti diperjuangkan. Iya. Itu tadi karena bini gue cinta, jadi dulu juga gue suruh dorong mobil juga mau. Karena gak ada orang lain. Aduh. Langsung nih, bini gue langsung WA nih, aku dengerin di radio. Ya tapi kan tadi garis besarnya cinta. Iya, karena cinta itu. Jadi kalau misalnya kita udah cinta ya udah apa aja dilakukan. Sekarang pun bini gue juga dukung sih. Jadi mau kemana aja, ayo ya. Asal ada AC-nya. Gitu ya. Nggak panas, maksudnya biar nggak kepanasan. Iya, gitu. benar. Karena kalau sedan kan, kalau mobil sedan kan lebih pendek. Kalau nggak ada AC-nya pasti akan lebih panas daripada mobil kijang misalnya. Mobil kijang kan tinggi tuh, atau mobil carry gitu kan. Dapat angin ya. Dapat anginnya lebih enak. Itu kalau sedan udah panas banget bro pasti. Oh iya. Seperti mobil Anda dulu kan. Iya. Tapi memang AC juga penting sih. Kalau gue sih AC. Kalau ini apa? Power steering. Kalau itu pakai power steering nggak? Nggak. Oh mungkin ada beberapa temen yang pakai Corolla yang pakai power steering ya, karena tambahan. Oh iya. Tahun-tahun segitu kan belum ada sistem power steering itu, teknologi power steering belum ada. Oke.
tapi bisa dipasang gitu. Tapi kalau gue pribadi gue nggak suka power steering untuk di mobil tua. Oh gitu. Karena itu tidak orisinil sih menurut gue. Iya sih, bener juga. Sebenarnya kalau misalnya asal sistem setir kita masih bagus, warm steeringnya masih sehat, itu nggak terlalu berat-berat amat. Gitu. Tapi bisa latihan fitness juga kan? Bisa. Agak. Cuman agak susah kalau memang parkir di mall gitu ya. Parkir di mall yang sempit itu memang butuh agak sedikit makan yang banyak ya. Power Tapi spot. itu bagian dari keseruan juga. Iya sih. Keseruan. Buktinya Bro Felix ini gak gendut-gendut. Gak gendut-gendut, gak segini aja kan? Iya, karena itu ingin banting setir terus. Ini boleh dikasih tahu nggak sih? Kalau kita temenan tuh nggak cuma dari baru ya, kita udah temenan lama dari zaman gue belum pakai Corolla sampai gue sekarang udah gue kenal itu kenal gue udah pakai Corolla ya. Nah. Iya. Jadi memang dari dulu gue mobilnya kagak ganti-ganti Corolla ya. Iya. Kalau gue lu kan masih ganti-ganti gitu. Iya, tergantung betul. Kondisi. Iya benar. Oke. Nah, oh ya, ngomongin soal YouTube, gua kan juga punya kan yang ini akan tayang di YouTube Dias Ripanto. Nah, kalau di Brother Felix ini juga ada ya YouTube-nya ya? Ada, gue juga ada YouTube. Ngebahas tentang Corolla ini ya? Corolla sih, iya. Nama channelnya Denmas Felix Corolla Vlog. Oke. Ya, rencananya sih ya itu kalau mau yang dibahas ya tentang Corolla semua gitu. Cuman pada kenyataannya kadang nggak sempat untuk bikin. Tapi viewernya sebenarnya lumayan loh. Udah lumayan. Terus juga gue perhatiin juga banyak sebenarnya nanya-nanya. Iya, banyak yang nanya ya. Kasihan juga nggak dijawab itu. Iya. Apa ya? Ya nantilah. Setelah dari sini kan mendapat pencerahan. Sama Bro Dias tadi diomongin, dijawab tuh, kasihan tuh yang nanya gitu. Iya juga ya, nanti gue jawab dah gitu. Iya. Nah, soal tadi tuh balik lagi ke kayak Brotherhood, kalau seumpama ada orang yang tertarik nih sama kayak Brotherhood, gimana tuh? Maksudnya ada orang punya Corolla klasik, terus pengen bergabung. Oh, boleh. Kalau mau bergabung boleh. Kita ada Instagram. Instagram KE Brotherhood _ yang belakangnya _ karena ada 2 KE Brotherhood, ada 2 Instagramnya. Yang pertama lupa password bro. Terus bikin lagi dah. Aduh. Punya kita juga ternyata ya. Kirain itu bajakan atau apa gitu. Enggak, KE Brotherhood memang punya kita. Lupa password. Ya, lagian juga komunitas beginian emang ada yang bajak buat apaan sih? Jadi emang lupa password. Oke. KE Brotherhood _ nah di situ ada kontak personnya. Oh iya. Kontak personnya di situ, kalau misalnya boleh kontak, boleh DM komen ya. Atau boleh nanya ke hotline sini kalau pas Om Dias siaran, boleh ditanya. Nanti gimana cara menghubungi. Boleh, nanti silakan bergabung aja. Yang pasti ya namanya bergabung nggak bisa langsung diterima lah ya. Oh gitu ya. Nongkrong dulu, ngumpul dulu, cocok enggak gitu loh. Oh iya. Ya lagi pula bukan hanya kita yang cocok dong ya. Jangan-jangan dia juga nggak cocok. Jangan nggak cocok gitu loh. Karena dalam arti begini, dalam sebuah komunitas kita bukan cuma mikirin masalah mobilnya. Lu sama-sama punya Corolla, tapi kalau lu tongkrongannya nggak asik, ya nggak akan bisa masuk ke komunitas itu gitu. Oh, jadi lebih sama pentingnya nih antara punya mobil Corolla dan asiknya itu. Asiknya dong, iya. Karena ya kan lu juga pasti punya temen tongkrongan nih. Circle lu udah situ gitu. Tapi begitu ada orang baru masuk, ternyata dia nggak bisa masuk dengan obrolan-obrolan lu gitu. Ngapain dipaksain? Ngapain dipaksain? Jangan dipaksain. Lu walaupun punya Corolla, ya tetap aja lu nggak akan bisa masuk di sini gitu. Nah jadi mendingan ayo ikut nongkrong. Kalau misalnya pengen tahu informasi atau tanya-tanya tentang bengkel atau tanya-tanya tentang tips and trick gitu lah kan. Nggak perlu masuk klub juga. Nggak perlu masuk klub, nggak apa-apa. Kita welcome kok dengan semuanya. Boleh DM ke Instagram boleh. Atau DM ke Instagram saya juga boleh, Denmas Felix gitu bisa. Oh, Denmas Felix. Oke. Iya, baiklah. Ada ini nggak pesan-pesan nggak buat hard listeners nih? Pesan-pesan apa ya? Oh, oke. Pesan-pesan hard listener. Iya, terserah mau pesan apa, mau pesan mie ayam. Ada di bawah. Justru bagi hard listener ya, iya, pendengar yang memang suka Corolla atau
Corolla punya bapaknya yang udah nggak pernah kepake, Iya, mau iya. dijual. Oh gitu. bukan. Maksudnya oke lah, kalaupun memang mau dilestarikan, karena kan itu kalau ini misalnya Corolla lama dan punya keluarga, udah punya cerita sendiri, pasti akan susah untuk dijual ya. Oke. Karena kenangannya banyak. Nggak apa-apa, dirawat aja, gampang kan ngerawatnya. Aduh, apaan tuh? Tikus. Oke, terus. Jadi jangan takut untuk memelihara. Apa ya bahasanya, jangan takut untuk ngurusin mobil tua. Oke, Corolla oke. tua, Corolla klasik itu jangan takut. Jangan takut. Karena banyak temennya. Oh. Karena banyak temennya, Iya, kemudian iya. juga nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nggak tahu atau udah mentok mau harus dibagaimanain, bisa kok tanya-tanya ke kita gitu. Oke, kita siap membantu. Siap membantu. Yang jelas nggak akan rugi melihara Corolla klasik. Oke, siap. Harganya nggak pernah turun. Oh iya? Iya, benar. Makin lama makin mahal. Oke, listeners, udah nggak kerasa ini, udah 1 jam loh 1 bro, jam kita ya? di sini. Gila. Iya. Sebenarnya pengen lebih sih, mungkin nanti lah ya kalau diundang jangan kapok ya. Nggak, paling yang dengerin yang nggak ini lagi gitu. Enggak lah, karena seru tadi itu dan Seru. informasinya informatif, jadi juga Nah. mudah-mudahan bermanfaat buat Iya. listeners semua. Siap. Oke, listeners, udah gak kerasa ya 1 jam perjumpaan kita. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini akan ada program-program hotline lainnya yang menarik ya. Jangan lupa nanti juga akan tayang di channel YouTube Dias Ripanto. Nanti di like, komen, dan subscribe. Ditonton sampai habis. Ditonton sampai habis, iklan jangan skip. Kan jangan skip. Don't treat people difficult. Jangan kayak orang susah. Oh gitu ya. People difficult. Oke. Oke, listeners, sampai jumpa di Oke. lain kesempatan. Ya. Bye-bye. Goodbye.